Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillahi ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah. Di siang hari ini, tepatnya Selasa 6 Juni 2021, QLM mengudara bersama mitra dari Radio CIC FM 107.7 Jakarta Islamic Center. Dan pada hari ini, sebagaimana biasa, kita akan berbagi, kita akan belajar bersama-sama agar terus jiwa kita terisi oleh satu ilmu, oleh satu kajian, sehingga ke depan insya Allah kita akan menjadi lebih berkualitas dalam menampaki hidup kita. Dan pada hari ini, alhamdulillah QLM kita sudah yang ke-203. 203 ini artinya silaturahim kita selama sekian lama sampai hari ini sudah 203, alhamdulillah mitra. Kita membersamai mitra. Dan hari ini kita akan membawakan satu tema yang cukup keren untuk kita kaji, untuk kita renungi, untuk kita pelajari, yaitu cara berterima kasih dengan masalah, atau tema besarnya adalah berterima kasih dengan masalah. Nantinya kita akan membahas satu persatu dari 7M yang kita sajikan, yaitu cara berterima kasih dengan masalah. Karena tentu saja kita bertanya, kenapa kita harus berterima kasih dengan masalah? Ternyata mitra, ketika kita terus-menerus belajar bahwa satu permasalahan akan membuat kita menjadi orang yang hebat ke depannya. Oleh karena itu, mestinya kita bersyukur sekali, mestinya kita menjadi orang-orang yang terus menegakkan positive thinking dan kemudian terus beraksi positif. Oleh karena itu, satu hal yang mesti terus kita miliki adalah bagaimana cara kita menjadi orang yang betul-betul memiliki jiwa yang positif. Kalau jiwanya positif, mentalnya positif, raga pun akan ikut positif. Dan hari ini kita belajar bagaimana cara berterima kasih dengan masalah yang kita miliki, atau masalahku, atau masalah kita dengan 7M. Nah, betul bahwa kata hikmah, kalau kita punya masalah besar, kecilkan. Gitu. Ini luar biasa. Jadi kalau masalahnya besar, kecilkan. Kalau punya masalah kecil, ya buang saja. Nyaris tak punya masalah. Atau ada hal lain yang mengatakan bahwa masalah bukanlah masalah kalau kita pandang masalah itu sendiri bukan masalah. Artinya kita tidak akan menganggap bahwa itu masalah. Apalagi kalau kita mengatakan bahwa itu bukan masalah. Nyaris tak ada masalah yang kita miliki. Namun pentingnya kita berterima kasih dengan masalah adalah nanti di 7M inilah kita akan belajar bagaimana kok kita harus berterima kasih dengan masalah. Nah, bagaimana kok bisa kita ini akan menjadi orang yang justru berteman dengan masalah, yang justru tidak akan menganggap masalah itu sebuah aib, justru akan menjadi sebuah pembelajaran yang baik ke depannya. Maka syukur tadi saya katakan kepada Allahnya yang telah menerima, yang telah memberikan kita masalah, kemudian dengan satu masalah bisa jadi 1000 solusi yang harus kita miliki. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali. Oleh karena itu hikmah mengatakan bahwa kalau kita berpikir masalah kita bukan masalah, berarti tidak ada masalah sama sekali. Nah, dari 7M itu mari kita pecahkan satu persatu. Yang satu, M yang pertama adalah masalah dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, sebenarnya tadi saya katakan bahwa siapapun yang hari ini punya masalah dan sudut pandangnya positif terhadap masalah tersebut, maka di dalamnya ternyata ada hikmah yang terkandung
yang menjadikan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Ada beberapa hal yang mesti kita miliki, mitra. Yaitu orang yang tidak lari dari masalah. Jadi orang yang tidak lari dari masalah itu apa? Wow, luar biasa, di dalamnya ada hikmah yang sebenarnya itulah pembelajaran kita dalam menghadapi masalah. Tapi berbeda dengan orang yang lari dari masalah. Maka tidak akan dapat apa-apa, justru masalahnya akan semakin besar. Gitu. Namun kalau kita mengatakan bahwa kita bertekad, kita tidak lari dari masalah, maka yang pertama keuntungannya adalah cepat akan menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Wah, luar biasa mitra ini. Jadi kalau kita tidak lari dari masalah, maka yang pertama cepat menemukan solusi, menemukan jalan pemecahannya atau jalan keluarnya. Ini kalau kita tidak lari dari masalah. Maka kita melihat masalah dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, apa kandungan yang ada di dalamnya? Ketika kita tidak lari dari masalah, maka kita akan cepat bisa menyelesaikan, bisa menemukan solusi atas masalah yang kita hadapi. Jadi kan tidak akan menjadi satu blunder bagi kita. Karena apa? Kita akan menemukan solusinya, kita akan menemukan pemecahan-pemecahannya. Kita akan menemukan, oh ini loh di sini masalahnya. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua akan mampu mengatasi masalah tersebut dengan bijak. Jadi kalau kita ternyata tidak lari dari masalah, kita pun akan mampu mengatasi masalah itu dengan bijak. Karena apa? Kita pasti akan mencari akar rumputnya, masalah yang utamanya, jadi dirunut oleh kita. Sehingga kita pada akhirnya bijak menyelesaikan masalah tersebut. Nah ini hikmah dari memiliki masalah atau hikmah dari kita ini dekat dengan masalah. Jadi masalah dan hikmahnya ada. Jadi tidak selamanya bahwa masalah itu akan jadi bumerang bagi kita. Tidak selamanya bahwa masalah itu akan jadi sesuatu yang mungkin saja bisa jadi menghambat pertumbuhan perkembangan kita. Padahal kalau kita mau, oh ternyata ada hikmah yang terkandung gitu ya. Nah, tadi akan menghadapi masalah itu dengan bijak atau menyelesaikannya dengan bijak. Kemudian orang yang banyak masalah dan tidak lari dari masalah itu akan tumbuh menjadi dewasa, menjadi bijak, dewasa, dan saya yakin sekali akan menjadi orang yang tegar begitu. Ini perlunya kita tidak lari dari masalah adalah ketika kita akan tumbuh menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berani menghadapi rintangan hidup. Wow, ini yang penting gitu ya. Jadi kita berani tantangan-tantangan yang datang pada kita atau masalah-masalah yang datang pada kita, kita berani menghadapinya. Kita akan menghadapi dengan bijak, dengan baik. Nah, terus hal lain selain kita akan jadi berani, kita juga akan menurunkan overthinking kita. Jadi akan santai-santai saja lah. Kalau ada masalah, akhirnya apa yang terjadi? Tenang-tenang saja. Jadi tidak harus besar-besarkan. Kan ada satu istilah yang sangat luar biasa juga. Kalau kita punya masalah besar, masalahnya besar sekali sebenarnya itu. Ini menurut banyak pandangan, menurut banyak orang, ini masalahnya luar biasa besar. Namun kalau sudut pandang kita positif, masalah yang besar itu akan mengerucut jadi kecil. Ini luar biasa ini. Bahkan nanti kita kaitkan dengan saya nggak berpikir bahwa itu masalah, maka tidak ada masalah. Tapi masalah sekecil apapun, kalau sudut pandang kita ini negatif, maka yang kecil akan jadi besar sekali. Jadi rumit jadinya gitu. Orang bilang itu ruwet lah gitu. Nah ini tinggal sudut pandang kita dan bagaimana kita ini tadi berteman dengan masalah tersebut. Bahkan kemudian timbul yang namanya thank you problem. Terima kasih dengan masalah. Karena betul bahwa di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa sekali. Jadi mitra tidak usah takut dengan masalah. Bahkan jadikan teman. Dan konon menurut para ahlinya atau ahli psikologi, orang-orang yang hari ini sukses besar dengan kebahagiaannya adalah orang-orang yang dulunya itu bergelut dengan banyak masalah. Jadi sekarang ini sudah pandai sekali, cerdas sekali cara menyelesaikannya. Nah ini kalau kita mau menghadapi atau tidak lari dari sebuah masalah. Ini yang pertama. Jadi menjadikan kita terima kasih dengan masalah, ternyata di dalamnya ada hikmah yang terkandung.
Di dalamnya ada pembelajaran yang mesti kita ambil dari masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua mitra, M-nya kedua, kita insya Allah ada 7M gitu yang akan kita bahas, sehingga kita akan berterima kasih dengan masalah yang ada pada diri kita. Karena apa? Setiap kita itu pasti punya masalah. Dari kita mulai lahir sampai nanti pun ya ada banyak masalah gitu. Tinggal bagaimana tadi cara menghadapinya. Sehingga menjadikan masalah itu menjadi teman kita. Sehingga kita akan terima kasih dengan masalah itu. Tinggal bagaimana sudut pandang kita. Nah ini kita belajar bagaimana kita ini menghadapi, mensikapi masalah yang terjadi. Dari tadi nomor 1 dan sekarang nomor 2. Ternyata masalah dan kreativitas berpikir. Jadi ternyata erat kaitannya orang yang punya masalah itu pada akhirnya adalah kreativitas berpikirnya tinggi. Ini orang punya masalah. Berbeda kalau kita nggak punya masalah. Wah, anteng-anteng saja lah gitu ya. Orang nggak punya masalah itu mungkin tidak akan pernah risau, tidak akan pernah ribut. Ya. Nah, jadi anteng jalannya gitu. Tapi ya sangat tidak mungkin lah. Pastinya siapapun kita ya, sekalipun kita ini sudah punya segala-galanya pun tetap ada masalah. Nah ini yang kedua adalah masalah dan kreativitas berpikir. Bagaimana cara kita ini bisa berpikir kreatif? Ya, dengan masalah mendewasakan kita, nanti saya katakan. Kemudian dengan masalah justru mendorong suksesnya kita dalam sebuah upaya. Dengan masalah. Karena apa? Karena kita akan berpikir lebih. Kalau kita nggak punya masalah kan nggak berpikir lebih. Dengan masalah kita akan berpikir lebih. Dan kemudian kita akan bisa menghandle segala sesuatu. Menghandle segala situasi. Sehingga apa? Mendorong, menciptakan kita menjadi orang yang suksesnya ke depan lebih besar lagi. Gitu. Nah inilah dengan masalah. Satu contoh nyata ketika kita mungkin berbisnis. Kemudian kita kok tidak maksimal usahanya. Ini kan satu masalah. Maka kemudian kita cari akar rumputnya. Kemudian kita perbaiki dan perbaiki. Maka pada akhirnya itu mendorong kita untuk menjadi orang yang sukses. Nah ini kalau kita punya masalah, jadi kreativitas berpikirnya berkembang. Wah luar biasa ya. Kalau kita punya masalah ternyata kita menjadi orang yang hebat. Yang kreativitas berpikirnya berkembang. Dan rata-rata orang yang punya masalah, kemudian dia tidak lari dari masalah itu, maka kedepannya akan lebih cerdas sekali. Dan itu kecerdasan menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi nggak ada lagi orang yang kemudian tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Dan siapapun yang hari ini bisa menyelesaikan masalahnya, tentu dia akan menjadi pemenangnya. Kan sudah bisa, kan sudah tahu. Jadi, semakin banyak masalah yang kita hadapi, itu semakin bagus untuk kita ke depannya. Artinya kita akan bisa menghandle segala sesuatunya. Artinya kita mendorong kesuksesan kita karena masalah yang kita hadapi. Terus dengan masalah kita akan bisa menghargai orang lain. Kita akan bisa menghargai siapapun yang ada di hadapan kita. Orang-orang yang penuh dengan masalah itu akan dewasa cara berpikirnya. Dan mungkin saja berbeda sekali cara berpikir orang bermasalah dengan orang yang tidak pernah bermasalah. Oleh karena itu orang yang bermasalah ternyata ia akan menghargai banget. Ia akan menghargai betul relasinya, teman kerjanya, menghargai betul. Dan ia akan paham bahwa kehilangan satu kawan itu kehilangan banyak. Ya, berbeda dengan orang yang mungkin tidak pernah punya masalah, jadi tidak berpikir sampai ke situ. Tapi kalau pernah punya masalah, maka kreativitas berpikirnya tinggi. Dia pasti akan menghargainya, menghargai situasi kondisinya, menghargai waktunya, menghargai relasinya, menghargai apapun yang dihadapinya. Akan sangat hati-hati sekali. Dan ini luar biasa. Dan ternyata orang yang punya masalah dan kemudian dia berkreatif dalam berpikir itu sangat bahagia sekali. Karena apa? Oh tentunya banyak hal yang bisa diselesaikan lagi. Banyak hal yang bisa dijemput. Banyak hal yang bisa menjadikan dia orang yang memiliki lebih dibanding rata-rata orang lain. Ya. Inilah orang yang memiliki masalah. Jadi masalah itu ternyata erat kaitannya dengan kreativitas berpikir. Jadi jangan lari dari masalah. Masalah itu bagus sekali. Thank you problem. Sekali lagi saya setuju dengan kata-kata yang mengatakan thank you problem. Ini sangat bijak sekali. Masalah itu bukan aib. Masalah bukan sesuatu yang harus kita jauhi. Justru kita harus berteman dengan masalah yang kita hadapi. Sekalipun betul mungkin ya kita takar masalahnya kayak apa gitu. Karena betul masalah ini kan banyak sekali ya, bukan apa, dan masing-masing kita berbeda memiliki masalah itu. Nah, ini saya sukanya apa?
Menjadi kita bahagia manakala kita bisa menyelesaikan satu masalah itu. Ini bahagia sekali lah, bahagia kan masalah ini kemudian kita selesaikan. Masalah ini kemudian kita bisa selesaikan, maka yang ada kan syukur. Nah, syukur itulah yang kemudian menjadikan kita bahagia. Orang-orang yang banyak syukurnya itu yang orang-orang yang paling bahagia. Dan ternyata orang bahagia itu orang yang insya Allah sehat terus. Gitu. Ternyata cara berpikir yang membuat kita bahagia itulah yang membawa kita kepada kesehatan. Jadi fit jasmani, fit rohani. Ya. Karena ini salah satu menjadi orang yang sukses dalam kehidupan kita adalah ketika kita fit. Gitu. Mentalnya sehat, kemudian raganya sehat. Ya. Atau rohani sehat, jasmani sehat. Ya. Memang banyak orang yang jasmaninya sehat, rohaninya nggak sehat itu banyak. Oleh karena itu ini ada keseimbangan dan kita harus sama-sama menjadi orang atau pribadi yang memiliki ya jiwa raganya sehat. Maka ketika itu terdapat pada diri kita, niscaya kita akan meraih sesuatu yang tadi mendapatkan sesuatu kemudian banyak bersyukurnya. Nah, ini adalah masalah dan kreativitas berpikir. Saya bisa meyakini atau mitra pun bisa meyakini ketika mitra juga mungkin dari pengalamannya, dari masalah, dari satu masalah yang pernah dimiliki. Itu saya yakin hari ini itu bisa lebih kreatif ketika ia dulu sudah pernah mengalami masalah yang dihadapinya. Jadi yakinlah seperti itu. Dan contoh lain, sangat tidak mungkin seorang mahasiswa bisa naik kelas atau mungkin naik jenjangnya kalau tidak pernah diuji dulu. Nah, uji kan itu permasalahan. Kemudian dites, ya diuji oleh dosennya. Nah, ia mampu menyelesaikan masalah-masalahnya atau permasalahannya, maka ia akan naik satu jenjang lagi. Ini sama dalam kehidupan. Kalau kita ternyata mampu menyelesaikan satu masalah, berarti kita akan taraf hidupnya akan lebih tinggi lagi, akan lebih tinggi lagi. Nah, ini yang harus dipikirkan seperti itu. Sayang ketika kita ini dalam pikiran kita takut dengan masalah. Kita lari dengan masalah. Dan bahkan banyak saya dengar, aduh jangan sampai deh kita punya masalah. Padahal masalah itu diperlukan. Masalah itu dibutuhkan. Kenapa? Karena ternyata masalah itu mendukung kita menjadi orang yang berkreativitas, berpikirnya tinggi. Hebat ya. Kalau kita punya masalah malah berkreativitas. Atau berpikir atau kreativitas berpikirnya tinggi gitu. Ya iyalah. Kan contoh lagi kita mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah kita coba, kemudian kita kembangkan. Pasti banyak masalah di dalamnya. Kita perbaiki sehingga akan menjadi sempurna. Nah kan cara berpikirnya akhirnya naik gitu, kreativitas kita. Jadi tidaklah sekarang ini menjadi orang yang takut dengan masalah, tapi kita akan menghadapi masalah tersebut. Itu M yang kedua. Nah kita mengajak ke M yang ketiga. Apalagi gitu ya. Kenapa kita harus berterima kasih dengan masalah kita? Sesuai temanya adalah berterima kasih dengan masalahku gitu. Kemudian kita cara berterima kasih dengan masalah adalah diantaranya dengan 7M. Ini M yang kedua. Nah M yang ketiga. Nah kita lihat. Masalah membuat hidup lebih hidup. Wow, luar biasa nih. Masalah ternyata membuat hidup lebih hidup gitu. Jadi hidupnya tidak sekedar hidup. Kalau hidupnya sekedar hidup kan bagaimana gitu ya? Kayaknya justru tidak enjoy. Kenapa? Dia flat aja kan. Tidak ada tantangan sama sekali. Tidak memiliki sesuatu yang menggairahkan. Namun ternyata ketika kita punya masalah, maka masalah itu membuat kita lebih hidup lagi. Wow. Jadi siapapun yang hari ini punya masalah jangan khawatir. Ternyata akan menjadikan kita orang yang hidupnya lebih hidup lagi karena kita punya masalah. Nah, kenapa? Kok hidupnya lebih hidup? Ya karena jelas di situ ada menginginkan sebuah perubahan. Toh yang paling nyata hari ini adalah perubahan itu sendiri. Yang paling nyata, jadi berubah terus. Dari mulai kita mungkin yang umur 24, kemudian kita menikah umur 30, kita 35, itu berubah semua terus. Sudah punya anak, sudah punya pemikiran lebih dewasa lagi. Sudah seperti ini, seperti itu terus. Jadi yang nyata adalah sebuah perubahan. Maka masalah inilah yang membuat kita lebih hidup. Jangan salah ketika kita punya masalah berarti kita akan berubah gitu ya. Kita akan berubah, ada perubahan. Kemudian dengan masalah juga
ada tekad. Jadi orang yang membuat hidupnya lebih hidup itu memiliki tekad. Tekad yang kuat, tekad bulat, tekad yang wah saya harus begini. Nggak mungkin kalau nggak begini, gitu. Ini harus saya lakukan nih. Kalau nggak bisa jadi saya begini, kan gitu. Ada tekad di sana. Kemudian memiliki tujuan hidup. Luar biasa ini. Kalau orang yang hidupnya itu tentu lebih hidup, dia memiliki tujuan. Dia ingin sesuatu, ada dream, ada mimpi, ada plan, ada rencana. Saya harus begini. Maka membuat hidup itu lebih hidup. Buatlah hidup ini lebih hidup. Gitu. Jangan asal hidup. Repot kalau hanya asal hidup. Jadi kalau mitra hari ini berpikirnya adalah, sudahlah sampai sini sudah cukup. Ya, itu asal hidup. Padahal tadi saya katakan, perubahan itu pasti. Dan kita mesti berubah. Nah, perubahan itulah yang akan membuat kita membuat hidup lebih hidup. Jadi jangan udah itu nanti aja. Yang penting sekarang ini. Nah, nggak bisa begitu. Apa yang kita miliki hari ini adalah hasil dari apa perbuatan kita di masa lalu. Jadi kalau hari ini kita berbuat berbeda, maka masa depan kita akan berbeda lagi. Pasti seperti itu. Jadi jangan nanti aja, besok aja, nggak bisa. Saat ini kita mesti sudah merencanakan sesuatu yang mungkin berapa tahun ke depan seperti ini. Agar apa? Ketika kita punya rencana, maka hidup kita akan lebih hidup. Ya kita buat hidup kita lebih hidup, gitu. Lebih greget istilahnya gitu. Jangan hidupnya hanya biasa-biasa aja gitu. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja itu, saya yakin, maka dia tidak akan pernah mencapai sesuatu. Saya yakin bahwa dia atau siapapun itu akan ya seperti itu aja. Dan mungkin yang adalah penyesalan. Dan bisa jadi akan mengatakan, teman-temanku sudah lari sampai sana, kok saya masih di sini aja. Nah ini karena apa? Karena dia tidak pernah membuat hidupnya lebih hidup. Nah itu salah satunya mitra. Jadi kita harus membuat hidup ini lebih hidup lagi. Nah orang yang tadi hidupnya lebih hidup itu pasti bekerjanya pun dengan hati. Dia pasti akan mengukur. Dia pasti akan mengatakan, saya harus seperti ini. Saya harus bisa lebih manfaat lagi, lebih besar lagi kemanfaatan dari apa yang saya miliki hari ini. Ke depan, mungkin 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, saya harus lebih manfaat lagi. Saya harus hebat lagi. Ini mestinya berpikirnya seperti itu. Karena kita tadi mengatakan bahwa saya harus lebih hidup. Jadi nggak mau hidupnya biasa-biasa saja. Kemudian orang yang mengedepankan hidupnya lebih hidup itu, ia akan memprioritaskan sesuatu. Jadi dia akan memilih mana yang paling penting bagi saya. Mana yang tidak penting. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, nomor 3 akan diprioritaskan. Dia akan memberikan prioritas terhadap hidupnya. Nah ini hebatnya orang kalau membuat hidupnya lebih hidup. Masalah itu akan membuat kita lebih hidup. Masalah membuat hidup lebih hidup. Sekali lagi, masalah membuat hidup lebih hidup. Jadi enak aja sebenarnya dan senang. Bahkan ada satu kepercayaan bahwa orang-orang yang sukses itu ingin membuat masalah. Ya, udah sukses besar nih, tapi juga ingin masalah gitu, ingin membuat masalah. Ya, jadi tidak perlulah dihindari, tidak perlulah takut, tidak perlulah kita mengatakan bahwa masalah itu negatif. Gitu. Ternyata ada di dalamnya masalah itu beberapa hal, katakanlah tadi hikmah yang bisa kita dapat dari masalah yang kita miliki, dari masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian yang keempat, kita akan lihat yang keempat adalah masalah membuat dewasa. Betul, tadi saya sudah singgung di depan. Dengan masalah kita menjadi tegar. Dengan masalah kita menjadi dewasa. Dengan masalah kita akan menjadi orang yang pada akhirnya paham terhadap situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita tidak punya masalah, kita tidak paham-paham. Maka ujian kita adalah ketika ada masalah. Nah itu ujian kita. Kata orang begini, kalau kita sekolah itu ujiannya mudah loh. Kenapa?
Karena masalahnya itu sudah bisa diukur, diberitahukan. Nanti kita ujian kira-kira menggunakan buku ini ya, pelajari buku ini, soal-soalnya dari sana ya. Berbeda dengan ujian dalam hidup. Nah, kita nggak tahu persis, justru kita belajar setelah ujian itu. Ini kan bedanya seperti itu. Nah, manakala kita sudah mengerti bahwa itu adalah satu masalah yang mungkin kita butuhkan, maka ya tidak akan khawatir, tidak akan takut. Sekalipun jawaban-jawaban atas kejadian itu justru mungkin kita zero, nol. Justru kita belajar setelah ujian itu, tidak ada masalah. Toh nanti kita dalam kehidupan ya seperti itu. Jadi tidak lagi menjadikan momok lah. Kalau kita rugi, kalau kita kemudian tidak berhasil, kalau kita kemudian ternyata jauh dari apa yang kita impikan, ya nggak ada masalah. Itu kan nol, artinya bahkan minus mungkin. Tapi ke depan kan kita akan mengalami hal yang sama. Ya mungkin saja itu yang akan menjadikan kunci bahwa saya akan lebih sukses ke depannya karena saya sudah pernah mengalami yang seperti itu. Ini pentingnya kita punya masalah. Masalah membuat dewasa itu, nah, betul, masalah itu membuat dewasa, membuat tegar, membuat cara berpikirnya lebih bagus, kemudian mengembangkan perilaku. Ya, perilakunya pasti akan dewasa orang yang punya masalah. Jadi tidak kekanak-kanakan, kata Anda seperti itu. Bisa menetapkan tujuan. Kenapa? Berdasarkan masalah itu kita akhirnya menetapkan tujuan. Tujuan kita seperti apa gitu. Bisa menghargai orang lain dengan baik karena pernah bermasalah. Maka kita akan mengerti persis bagaimana cara menghargai orang lain gitu. Nah, bisa juga apa? Berpikir lebih. Karena apa? Pernah bermasalah. Nah, jadi kita harus berpikir lebih. Nah, ini masalah yang membuat dewasa. Masalah itu mendewasakan kita. Dengan masalah itulah kita akan menjadi orang yang lebih segala-galanya. Bahkan pada akhirnya akan lebih di atas rata-rata. Termasuk emosinya pun berkembang. Tentu emosi positifnya. Karena pasti kita akan bisa menimbang. Kalau kita mengembangkan emosi negatif kayak gini, mengembangkan emosi positif kayak gini. Nah, ini orang yang memiliki masalah kan dewasa. Orang yang dewasa itu pasti mengembangkannya emosi-emosi positif, bukan emosi negatifnya. Bukan emosi-emosi yang pada akhirnya akan merugikan kita. Ini hebatnya masalah. Ternyata yang keempat luar biasa sekali. Masalah membuat kita dewasa. Masalah membuat kita tegar. Masalah membuat kita segala-galanya. Dan ada di dalamnya tadi, setelah kita ternyata memiliki masalah, maka perilakunya akan berbeda. Kita akan memiliki tujuan hidup, kita akan memiliki plan yang bagus, kita akan berpikir lebih, bahkan bisa menghargai orang lain dengan baik, bahkan bisa mengelola emosinya dengan baik pula. Inilah yang namanya masalah. Saya yakin sekali ketika kita kemudian paham dari belajar bagaimana mengelola masalah, dan dijadikan masalah itu sebuah pembelajaran, atau justru kita berterima kasih dengan masalah, karena di dalamnya ada hikmah yang sangat luar biasa. Itulah masalah. Jadi jangan kita kemudian takut dengan masalah, lari dengan masalah. Bahkan mungkin ya orang mengatakan janganlah saya punya masalah gitu. Karena apa? Masalah akan membuat saya ribet, masalah akan membuat saya tidak. Nah, ini yang kita sayangkan. Justru kita dengan ribet itulah kita akan menjadi luar biasa. Dengan ribet itulah kita akan menjadi orang yang mungkin akan lebih dibandingkan orang lain. Dengan ribet itulah kita akan menjadi tegar. Dan dengan ribet itulah, karena kita berpikir banyak, kita akan menjadi orang yang terus dan terus berpikirnya baik. Kedepannya pasti akan lebih baik dan sukses akan lebih mudah kita raih manakala kita memahami yang seperti itu. Dan tentu kita akan bahagia sekali karena apa? Sudah terbiasa dengan masalah yang kita hadapi. Nah, ini yang keempat. Nah, menginjak yang kelima. Yang kelima adalah masalah menciptakan ide baru. Di awal sudah kami singgung, kalau kita mencoba sesuatu, kemudian kita mengembangkannya, belum berhasil, pasti ada ide yang timbul. Ini kan ketidakberhasilan tadi kan masalah. Nah, ternyata masalah kemudian menciptakan ide baru. Bagaimana kalau saya nanti seperti ini gitu. Saya harus berbuat begini, sehingga tidak lagi seperti yang kemarin, gitu kan? Nah, jadi ternyata orang yang
memiliki masalah itu akan menciptakan ide baru dan bahkan akan lebih cemerlang idenya dibandingkan kita sebelum memiliki masalah. Di sana ada, ketika kita memiliki ide baru, ada satu titik di mana kita akan menghargai problem itu. Kita akan menghargai masalah itu. Dengan masalah inilah kita kemudian bisa menciptakan hal baru. Itu luar biasanya. Satu titik di situ kita akan reward problem. Kita akan melawan asumsi. Kita akan betul-betul menjadi orang yang mengedepankan fakta. Faktanya seperti ini kan. Nah, dulu saya mengerjakan begitu, ya, kan nggak benar gitu. Ya, menyeleweng ke sana kan gitu. Nah, kita ingin fakta bahwa ini akan benar ke depan. Jadi melawan cara berpikir yang tidak mungkin ya, tidak sebaik cara berpikir kita setelah kita mendapatkan masalah gitu. Orang yang sudah pernah punya masalah itu pasti berpikirnya kan lebih baik. Saya yakin sekali dan mitra pasti paham seperti itu. Nggak mungkin akan berpikir yang sama. Ya, sekalipun ada istilah bahwa satu masalah tidak bisa menyelesaikan masalah tidak sama persis solusinya ketika kita menciptakan masalah itu. Ya betul, tidak sama. Jadi pasti berbeda lah ketika kita menciptakan dengan memberikan solusinya. Ya. Tapi justru dengan solusi yang kita miliki itulah akan menciptakan sebuah ide baru. Karena apa? Karena ini tadi kan saya katakan, oh ini saya dengan masalah yang saya miliki ini, ternyata penyelesaiannya dengan cara seperti ini. Ya, ini ide barunya, timbul ide baru. Ini belum berhasil, mungkin dengan cara ini. Itu timbul ide baru. Nah, kemudian tadi, makanya kemudian apa? Reward problem, dia memberi hadiah kepada masalah, mengucapkan terima kasih kepada masalah. Kemudian pasti akan tadi saya katakan membalik berpikir, cara berpikirnya. Kalau kemarin cara berpikirnya begini, nggak bisa. Kita harus cara berpikirnya seperti ini, gitu. Jadi dia akan berkembang terus. Inilah masalah. Untungnya punya masalah lah. Kalau kita hidup penuh dengan masalah saat ini, jangan khawatir. Kan nggak mungkin masalahnya itu akan terus bergelanjut dengan kita. Pada saatnya kan akan berhenti. Ya, seiring sejalan dengan masalah yang kita hadapi terus menerus ini, maka seiring waktu berjalan kita akan mendapatkan hasil yang terus menerus pula. Karena sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi orang bilang itu ya lebih baik nangis sekarang daripada nangis sudah tua gitu. Nah itu kan kita sudah terbiasa dengan masalah-masalah di masa mudanya. Maka mau tuanya tinggal tenang-tenang saja. Toh kita udah bisa menghandle masalah-masalah yang akan kita hadapi. Oleh karena itu bisa tadi membalik cara berpikir kita. Mindset kita yang tadinya mungkin konvensional menjadi moderat. Yang tadinya berpikir seperti itu sekarang sudah seperti ini. Itu. Ya. Jadi kemudian orang-orang yang memiliki ide baru itu pasti akan mengekspresikan dirinya lebih berani. Ya kan? Karena apa? Buktinya saya sudah bisa seperti ini. Apalagi kalau berhasil. Keberaniannya pasti akan timbul. Keberaniannya akan lebih. Jadi tidak minder lagi. Toh sudah berhasil. Toh sudah bisa. Dan ada saya pernah nonton di TV itu. Satu orang yang tadinya buruh kemudian dia mencoba gagal lagi itu cucian mobil. Sampai sekarang sudah punya sampai 16 konter cucian mobil. Itu kan apa? Karena diawali dari kegagalan dan kegagalan, tapi terus menerus. Pada akhirnya karena perseverance tadi tekun dengan apa yang digeluti dan terus dia itu mencari solusi-solusi atas masalah-masalahnya. Sekarang tinggal menikmati. Jadi tahu persis kalau masalahnya terjadi, oh ini di sini, gitu. Jadi nggak usah harus takut dengan. Kalau kita pintar sekali, kita ini cerdas banget. Dan kapasitas otak kita ini ukurannya luar biasa. Maka mestinya kita tidak lari dari masalah. Justru tadi saya katakan, dengan masalah kita akan berterima kasih. Dengan masalah kita akan bisa mengembangkan lebih segalanya. Dan dengan masalah itu justru kita akan menciptakan ide baru. Enak mitra kalau kita punya masalah gitu ya. Masalah apa aja lah, kalau maunya di kerjaan kita punya masalah, ya sudah tidak harus stres. Ya, karena apa? Toh pasti bisa nantinya. Ya, kenapa? Diulang-ulang lagi. Ya, ditanyakan sana sini, ya pasti bisa. Dan pasti hebat. Nah itu
pada akhirnya akan timbul kebahagiaan tersendiri manakala kita bisa seperti itu. Nah, ini yang kelima, dengan 5M ya. Jadi terima kasih dengan masalahku. Ternyata M yang kelima atau cara berterima kasih dengan masalahku adalah masalah bisa menciptakan ide baru. Gitu. Masalah bisa menciptakan ide baru. Wah, luar biasa. kita punya ide baru gitu, kita punya ide yang cemerlang ke depan karena masalah. Sehingga di dalamnya ada tadi ada reward problem, reward masalah tersebut. Nah, kemudian ada melawan asumsi karena ingin fakta, ingin realita gitu. Kemudian ada membalik cara berpikir. Ya, dari kalau cara berpikir dulu sudah tidak berlaku lagi, kemudian kita mencoba berpikir yang baru. Kemudian mengekspresikan dirinya lebih berani. Karena apa? Tentunya kita sudah mengalami yang itu ya. Dan ini sekarang seperti ini gitu, sehingga apa yang terjadi adalah sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang kelima. Nah, yang keenamnya, nah kita lihat lagi. Masalah menciptakan kemapanan masa depan. Saya sangat setuju. Tadi sudah saya katakan bahwa orang-orang yang hari ini sukses besar adalah orang-orang yang bergelimang dengan masalah di masa lampaunya. Jadi kalau saya tadi saya bilang bahwa ya, lebih baik menangis sekarang daripada menangis nanti kalau sudah tua gitu. Artinya ya kita berjuang mati-matian lah saat ini, saat masih kuat, saat masih muda. Dibandingkan nanti sudah segalanya berkurang ya, karena kita kan berkurang segalanya kan. Termasuk tenaga kita pun akan berkurang ya. Jadi persiapkan yang seperti itu. Memang ada istilah yang luar biasa. Ketika muda kita habiskan kesehatan kita demi uang. Ketika tua kita habiskan uang kita demi kesehatan. Memang seperti itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus siap uang untuk masa tua kita. Ya kan jadi miris kalau kita tidak punya uang untuk masa tua kita. Ya. Nah, hari ini adalah hari yang tepat untuk kita untuk berjuang mati-matian untuk mempersiapkan diri di masa tua. Ya. Di masa dimana nanti mungkin segalanya sudah tidak bisa diukur dengan hal yang sebaik sekarang. Ya. Maka yang terbaik adalah siap-siap. Disinilah masalah menciptakan kemapanan masa depan. Wow, sekarang mestinya mitra berlomba-lomba ya, mencari masalah gitu supaya apa? Supaya masa depannya ini mapan, karena ternyata masalah menciptakan kemapanan masa depan kita. Enggak apa-apa. Ya. Senang sekali kalau kita ini masih berselancar ya dengan masalah di waktu muda. Waktu tuanya sudah tenang-tenang aja. Kenapa? Tadi saya katakan, ternyata orang-orang menurut orang banyak, menurut para pakar, orang-orang yang sekarang ini menikmati hasil besar adalah orang-orang yang bergelimang dengan masalah di waktu lampaunya. Maka kita seperti itu mestinya, jadi tidak lari dari masalah saat ini. Kalau saat ini kita lari ya akan salah benar ya. Kenapa? Ternyata masalah diantaranya adalah menciptakan kemapanan masa depan. Nah, orang yang punya masalah itu akan bisa menempatkan masa lalunya. Jadi kalau ilustrasinya, kalau kita mengendari mobil itu kan menghadap ke depan terus. Kaca besarnya pun dari depan. Kita punya spion kata kecilnya. Sekali-kali aja kita tengok gitu. Menengok ke belakang agar ke depannya lebih bagus. Dan agar ke depannya selamat gitu. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa orang-orang yang punya masalah itu ternyata bisa menempatkan pengalaman masa lalunya dengan baik. Ya, dia tempatkan, bukan dilupakan, tapi tempatkan dengan baik. Untuk memacu dia ke depannya. Maka tidak aneh kemudian timbul masalah menciptakan kemapanan masa depan. Gitu. Ini luar biasa mitra. Jadi kita mesti senang kalau kita punya masalah. Jangan buru-buru mengecas masalah itu negatif. Karena ternyata juga diantaranya adalah menciptakan kemapanan masa depan. Gitu. Nah, kemudian kalau seperti ini, tentu juga masalah bisa menghandle yang namanya frustrasi. Biasanya kan orang kalau kena masalah langsung frustrasi, langsung depresi. Ternyata tidak, kita mesti punya harapan ke depan. Karena yang namanya sukses itu kan bukan orang yang punya segala-galanya. Sukses itu adalah ketika kita ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Selama kita masih bergerak, di situ masih ada yang namanya harapan. Orang yang sakit aja berharap sehat, orang yang bodoh berharap pintar, orang yang masih miskin uang berharap banyak uang, ya kan? Nah itu sebenarnya seperti itu. Dan mestinya kita ini kaya raya sekali.
Dan untungnya kalau kita kaya, maka kita bisa memberi. Nah, kalau kita banyak uang kan tidak hanya jadi jamaah musola, kita bisa bangun musolanya. Kalau kita banyak uang tidak hanya menjadi orang yang mengajar di satu sekolah, tapi kita bangun sekolahnya kan gitu. Nah, ini tentunya seperti itu. Kita ini sudah bersyukur sekali dan kita bisa menciptakan itu. Karena kita luar biasa sekali. Masalahnya adalah ketika kita belum terbuka dengan itu. Ya, kita mestinya terbuka. Kita sudah diciptakan Allah itu, sudah diberikan segalanya oleh Allah. Bahkan banyak sekali pakar-pakar mengatakan kita sudah sukses 60%, tinggal 40%. Makanya diantaranya adalah ini. Kita jangan takut dengan masalah, diantaranya itu. Kita justru menghadapi masalah itu. Dan karena apa di dalamnya masalah itu hikmah tadi di awal itu, yang luar biasa. Dan masalah juga bisa menciptakan kemapanan masa depan. Wow, jadi senang sebenarnya hari ini, berterima kasih kita dengan masalah gitu ya. Thank you problem, karena ternyata masa depan kita sudah bisa kita lihat. Ada lagi ternyata betul bahwa kalau kita mampu menciptakan masa depan dengan baik, maka kita sudah bisa melihat good future-nya. Ya, nyatanya gini, ketika saya hari ini gagal membuat satu proyek, kemudian kita perbaiki, maka kan ada harapan ke depan baik. Ya, dengan ide baru tadi. Nah, ini kan tentunya kemudian dari kegagalan ada secercah harapan memiliki masa depan yang mapan gitu. Nah, ini sudah nyata sebenarnya lah. Nyata banget dan kita bisa melihat seperti itu. Kita bisa meraba lah dari kegagalan yang ada, kemudian kita perbaiki, kemudian akan menjadi masa depan yang lebih bagus. Jadi yang diingat ini adalah masalah menciptakan kemapanan masa depan. Ingat mitra. Jadi masalah tidak menjadikan kita terpuruk, tapi justru sebaliknya. Tadi ada kita berbalik berpikirnya dengan masalah, dan ini menjadi kemapanan masa depan kita. Ya. Hebat banget ya. Kalau kita memahami itu luar biasa. Nilai positifnya dari masalah ini luar biasa sekali. Dan kita pasti akan mengatakan thank you problem. Terima kasih masalah. Ya. Jadi bukanlah orang yang kerdil ya. Kalau orang kerdil ya lari dari masalah. Dia takut dengan masalah. Dia nggak mau menghadapi masalah. Dia pesimis dengan masalah. Nah ini ya, kalau sudah seperti itu, jangan harap kita menjadi orang luar biasa. Jangan harap kita menjadi orang yang pada akhirnya memiliki pemikiran terbuka. Dan jangan harap kita menjadi orang yang hebat. Ya, tapi orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang berteman dengan masalah. Bahkan terima kasih dengan masalah. Karena akan mengambil hikmah yang ada dalam masalah tersebut. Gitu. Nah, kita yang ketujuh, mitra. Nah, yang ketujuh adalah masalah membawa keteguhan dan kemandirian. Sangat betul dan sangat setuju. Orang yang kena masalah itu nanti akan teguh. Kemudian akan mandiri. Karena apa? Kita sudah ditempa dengan beberapa masalah. Kita sudah belajar dari masalah-masalah yang ada. Kita mesti ingat bahwa sukses itu ditunjang oleh 4 hal. Yang pertama adalah cara hidup kita dari kerja keras kita. Ini kan tentu orang-orang yang memiliki masalah di sebelumnya, itu pasti cara hidupnya akan lebih hati-hati. Dia akan teguh, dia akan mandiri. Dan kemudian dia akan berpikir ke depan harus lebih baik. Yang kedua, perseverance atau yang disebut dengan ketekunan. Pasti dia karena mengalami masalah di waktu lampaunya. Kemudian dia berpikir untuk terus dan terus berusaha. Tekun. Tidak sebentar-sebentar pergi, sebentar-sebentar ganti gitu ya. Tapi tekun. Nah, ini ternyata keteguhan dan kemandirian adalah sebuah atau sesuatu yang kita butuhkan. Ya, bagaimana kalau kita nggak mandiri, mana ya? Kalau orang nggak mandiri kan bergantung terus itu. Ya sampai kapan gitu ya? Jadi kalau orang bergantung, katanya nih, kalau orang bergantung itu berarti the second man. Orang yang bergantung itu adalah orang kedua. Tapi kalau orang yang mandiri itu orang yang pertama. Gitu. Kemudian timbul lagi satu statement yang sangat bagus. Janganlah menjadi penonton aja. Ya. Sekali-kali menjadi pemain. Kalau kita menjadi pemain, tentu kita akan mandiri di sana. Pemain apa aja, termasuk pemain bola juga mandiri, walaupun dia kerjasama. Tapi pasti akan membawa bola sendiri, akan menyiapkan diri sendiri. Segalanya akan disiapkan. Ini. Jadi, masalah inilah menjadi satu titik
di mana kita akan menjadi orang yang mandiri. Masalah juga akan menjadikan kita akan menjadi orang yang teguh gitu. Maka perseverance, kemudian timbullah yang namanya ketekunan. Kemudian dengan masalah juga yang ketiga planning. Udah di depan tadi sudah saya katakan, memiliki tujuan akhirnya, memiliki rencana. Ya dengan masalah awalnya. Kalau kita nggak punya masalah mungkin tidak memiliki rencana yang hebat itu. Tapi kalau kita punya masalah akhirnya punya rencana yang bagus, ini big plan. Rencananya pasti besar sekali. Jadi kalau hari ini saya kayak seperti ini, maka ke depan harus seperti ini. Yang saya tadi ilustrasikan atau gambarkan adalah seorang anak muda yang bekerja di cucian mobil, kemudian mencoba membangun usaha cuci mobil, dan bangkrut. Nah, sekarang sudah memiliki banyak sekali konter cucian mobil. Nah, ini karena apa? Ya bergelut dengan masalah di waktu lampaunya, dan dia terus istiqomah, perseverance, tekun terhadap itu. Akhirnya bangkit. Dan yang keempat adalah self-discipline. Disiplin diri yang kuat. Kalau kita tidak memiliki disiplin diri, ya akan jadi masalah juga kan. Masalah yang tidak enak malah gitu. Jadi harus memiliki disiplin diri yang benar-benar. Artinya segala sesuatunya kalau dikerjakan dengan disiplin, maka yang terjadi adalah hebat, sesuatu yang luar biasa. Jadi terus-menerus kita menjadi orang yang disiplin. Nah, yang ketujuh adalah masalah membawa keteguhan dan kemandirian. Itu di sana apa? Tadi ada disiplin. Karena teguh, karena mandiri, dia maka akan disiplin. Kemudian akan memiliki komitmen. Sebuah janji yang mungkin saja tidak akan menjadi janji palsu gitu, tapi janji nyata. Janji yang akan dihadapinya, janji akan dibawanya. Jadi memiliki disiplin, memiliki komitmen. Kemudian apa? Terus menghargai segalanya, termasuk menghargai kemampuan dirinya. Ya, karena apa? Orang teguh kan, orang yang mandiri, menghargai kemampuan dirinya. Dia tidak akan seenak-enaknya. Kemudian apa? Memiliki tujuan jelas tadi. Yang jelas ialah orang mandiri itu orang yang teguh, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian juga fokus. Ini ternyata masalah membawa keteguhan dan kemandirian. Orang yang mandiri itu fokus. Dia pasti berpikirnya jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mandiri. Orang mandiri itu kreatifnya luar biasa, kreativitasnya luar biasa. Dan dia akan bisa menciptakan hal-hal baru tadi, termasuk di dalamnya ya, ada ide-ide barunya, ada sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa memunculkan, tapi dia bisa munculkan. Nah ini, itu orang-orang yang bergelimang dengan masalah. Dan yang ketujuh ternyata masalah membawa keteguhan dan kemandirian. Hebat banget, dengan masalah kita akan jadi mandiri gitu. Dengan masalah kita akan menjadi orang yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau nggak pernah masalah mungkin nggak bisa. Ya. Karena apa? Nggak seteguh orang yang punya masalah. Ya. Jadi masalah itu mungkin kita kuat. Memang ada istilah yang luar biasa. Rumput itu kalau kena angin besar pun ya paling bergoyang. Tapi semakin tinggi kayu atau semakin tinggi pohon, itu kalau kena angin kan tertiupnya akan besar. Tertiupnya akan lebih. Suaranya pun akan kemana-mana. Nah, kalau nggak ada angin, pohon yang tinggi yang tumbuh itu bisa menjadi satu titik atau menjadi satu hal di mana banyak sekali yang berlindung kepada pohon tersebut. Bisa jadi kalau musim panas orang-orang duduk di bawahnya, atau mungkin binatang-binatang lain ada di bawahnya itu. Jadilah pohon yang seperti itu, yang besar lah, sekalipun ketiup anginnya besar. Tapi ketika kita kemudian paham bahwa masalah itu atau bergelut dengan masalah akan menjadi teguh, ya kita tetap akan mengikuti, kita tetap tidak akan lari dari masalah, dan bahkan menjadi kita akan mandiri. Karena apa? Karena sudah terbiasa tertiup angin, sudah terbiasa tertiup angin besar, dan kita tetap teguh. Gitu. Inilah yang ketujuh, masalah membawa keteguhan dan kemandirian. Jadi mitra, dari bicara Santi ini semoga ada yang bisa dijadikan pijakan kita belajar, ada yang manfaat, karena sungguh bahwa saat ini
di dunia, ya, termasuk Indonesia sedang rame-ramenya atau keras-kerasnya melawan pandemi COVID yang luar biasa gitu. Namun kalau kita tetap semangat, kita tetap juga mengambil hikmah dari masalah yang ada, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang kerdil pada akhirnya. Kita tetap akan menjadi orang yang hebat. Mudah-mudahan mitra tetap sehat, jaga protokol kesehatan, seperti saya di radio ini, di studio, dan semua yang ada di studio juga bermasker, karena ini salah satu upaya kita untuk tidak tertular corona atau adalah COVID yang saat ini konon namanya corona delta itu sangat cepat berkembang biaknya. Kalau mungkin saja di dalam hati kita, dalam badan kita ada sebuah penyakit yang namanya komorbid itu. Mudah-mudahan mitra tetap menjaga imun, sehat, bahagia, dan terus semangat ya. Karena kalau kita kehilangan semangat berarti akan kehilangan segala-galanya. Orang bilang, aduh saat ini sangat terpuruk gitu. Orang bilang saat ini sangat sulit sekali gitu. Tapi dalam kesulitan itulah justru kita harus membangkitkan diri menjadi orang hebat. Contoh yang saya ikuti sahabat kita di radio kita ini atau TV CIC ini, ada Mas Bobi yang senantiasa sering sekali mengupload tulisan-tulisannya di Instagramnya. Saya suka sekali membacanya, sekalipun beberapa kalimat tapi inspirasi banget. Di sana kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Ceritanya cerita anak muda betul yang kita lihat, tapi justru itu membangkitkan gairah kita untuk bisa mengikutinya. Wah, ini Mas Bobi selamat, ini Mas Bobi ini hebat. Jadi mungkin bukunya sudah sangat banyak Mas Bobi ini. Jadi tapi kalau itu terus dilakukan, Mas, niscaya suatu ketika akan menjadi penulis yang handal. Karena sesuatu itu ternyata kan prosesnya. Jadi jangan sebentar berhenti, tapi terus menerus. Karena dulu W.S. Rendra itu dalam biografinya adalah orang yang biasa aja. Menulisnya juga biasa, membawakannya biasa, tapi ternyata apa? Karena terus menerus, wah akhirnya dijuluki. Bagaimana itu orang bilang orang Indonesia ya terhadap beliau itu ya. Orang yang hebat dalam membacakan puisinya, menulis puisinya, kemudian kritikus hebat juga. Nah ini salah satunya karena sesuatu itu dikerjakan mesti berproses. Sehingga saya setuju sekali ketika Bruce Lee mengatakan, saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus tapi latihannya sekali 2 kali. Saya takut dengan orang yang punya 1 jurus saja tapi latihannya 1000 kali. Mestinya begitu, kita latih terus maka akan menjadi kuat benar. Jadi ada kemarin saya baru melihat juga dari satu video orang yang sudah berumur 83 tahun masih bisa lari dari Semarang sampai Solo Tigo. Itu kalau saya lihat di sana dulu di Semarang itu gunung gitu naik tinggi tapi masih kuat. Kenapa? Ternyata terlatih dan terus menerus seperti itu. Maka tidak ada pantangan untuk mengatakan saya ini sudah tua nggak bisa. Nah ini permasalahannya adalah ketika kita tidak latihan. Ternyata kalau kita latihan ya sukses gitu. Nah inilah cara kita. Mestinya semua kita adalah orang-orang yang terlatih terhadap segalanya. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini jadikan sebuah latihan untuk kita untuk menjadikan orang yang berteman dengan masalah, dengan thank you dengan masalah. Maka niscaya ke depan masalah akan menjadi sebuah kebiasaan, sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Oh kalau punya masalah bukan lagi momok tapi justru senang gitu. Ini kan aneh ya, punya masalah tapi senang. Kenapa? Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalam masalah yang kita hadapi. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.